Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, jurusan Ahwal Saksiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 2130201009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Mungkin langsung saja, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan teman lama saya, teman SMA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, nama saya adalah Zul Irsyadul Fikri Ihsan, bisa dipanggil Fikri. Sekarang ini, sebelumnya saya adalah siswa dari Mandau Kota Padang, dan juga sekarang alhamdulillah menjadi alumni dari Mandau Kota Padang. Dan sekarang alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa melanjutkan studi ke Al-Azhar University Kairo dengan jurusan Usuluddin, insya Allah. Amin. Sekian, mungkin terima kasih. Berdikundang moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memperkenalkan dirinya. Mungkin langsung saja kita kepada sesi wawancara, sesi Q&A-nya. Pada kesempatan kali ini tuh kita informal aja lah ya. Panggil nama aja. Mungkin pada kesempatan kali ini saya pengen nanya, apa sih gitu? Topiknya tuh kan bagaimana sekolah dalam dan luar negeri gitu kan. Apa sih perbedaan yang paling signifikan gitu antara sekolah luar negeri sama sekolah di dalam negeri? Kalau sekolah luar negeri kan mungkin yang Fikri tahu di Al-Azhar kan. Kalau yang dalam negeri kan mungkin kita bisa dengar-dengar cerita dari teman-teman atau siapa gitu. Kalau menurut Fikri gimana? Alhamdulillah, terima kasih kepada Aisyah yang sudah memberikan kesempatan pada sesi kali ini. Adapun berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan yang telah Fikri lihat, bagaimana itu perbedaan antara sistem pendidikan kita di Indonesia dan di luar negeri, itu memang ada hal mendasarnya yang berbeda adalah pada sistemnya. Nah, kenapa? Karena pada pendidikan di Indonesia, terkhususnya di perguruan tinggi, itu kita masih yang namanya memiliki pertimbangan dalam memberikan nilai. Dalam satu contoh, ketika kita dalam semester begitu. Nah, di semester kita di Indonesia, itu kita masih dilihat untuk mengambil absen. Ya, jadi absen masih dijadikan bahan pertimbangan, masih dijadikan sebagai pertimbangan untuk nilai kita atau untuk dosen tersebut bagaimanakah nanti nilai-nilai kita. Nah, dan juga nanti kalau di Indonesia kan juga ada nantinya berdasarkan nilai ujian. Jadi bukan hanya berdasarkan ujian saja, tapi juga absen. Nah, di luar negeri, terkhususnya di Azhar, hal yang menjadi tumpuan seperti itu tidak ada. Maksudnya di Azhar, itu memang tidak ada digunakan sistem penilaian berdasarkan absen. Namun, memang hanya berdasarkan penilaian dari hasil ujian. Dari hasil ujian. Jadi seandainya memang dia nilai ujiannya bagus, maka dia akan mendapatkan nilai bagus. Kalau nilai ujiannya jelek, ya jelek. Jadi tidak dipertimbangkan kehadirannya. Walaupun dia hadir 1 tahun pun, kalau seandainya tetap nilai ujiannya jelek, maka tetap dia akan dapat nilai jelek. Kalau seandainya, walaupun dia nggak hadir gitu, tidak akan dipermasalahkan. Nggak hadir dia 1 tahun, tapi nilai ujiannya bagus, maka dia dapat naik tingkat gitu. Dan gitulah yang dapat Fikri lihat nih, bagaimana perbedaan antara sistem di Indonesia dan di luar negeri. Dan juga di luar negeri itu memang kita kebebasan untuk masuk kuliah itu memang sekendah hati kita. Jadi memang tergantung bagaimana pembentukan pola pikir pada mahasiswa itu yang memang lebih ditanamkan. Jadi mahasiswa itu memang diberikan kepandaian agar bisa memanage waktu sebaik mungkin. Apakah dia mau hadir atau tidak, terserah ya. Jadi memang itu konsekuensinya dan juga tanggung jawabnya kita di luar negeri ini memang lebih besar sebenarnya. Harus lebih pandai mengendalikan diri. Nah, berbeda dengan kita di Indonesia yang masih mengenal sistem absen tadi. Itu salah satu contoh.
untuk liburan atau sebagainya mungkin memang itu berbeda dengan kita di Indonesia. Jika kita di Indonesia itu yang namanya dalam 1 tahun itu 12 bulan gitu. Ya. Atau kurang lebih kalau di libur dikurangi dengan libur itu kira-kira 10 bulan lah kita belajar atau 11 bulan. Nah di sana itu dalam 1 tahun hanya 7 bulan. Jadi kita tahun pelajaran itu 7 bulan lamanya. Jadi 3 bulan untuk 1 semester dan 4 bulan untuk semester satu lagi. Nah selebihnya itu kita liburan gitu. Karena memang ada namanya musim panas. Apalagi di musim panas memang libur panjang. Karena keadaan yang mengharuskan untuk libur gitu. Jadi nggak bisa beraktivitas keluar. Nah mungkin sekian Syah. Ada untuk sedikit contoh-contohnya. Ya mungkin perbedaan yang signifikan kalau di luar negeri itu kita dituntut banget untuk bisa sama materi kan. Kalau di Indo kan nggak terlalu. Jadi kalau menurut Fikri ada nggak kelebihan dari kalau yang di luar negeri apa kelebihannya gitu, kalau kita yang di dalamnya apa kelebihannya, terus apa juga kekurangan dari masing-masing sistem tersebut gitu. Jika dilihat ya menurut pandangan Fikri gini ya, jadi di Indonesia itu kita memiliki kelebihan itu dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa atau siswa itu secara menyeluruh. Jadi di Indonesia itu memang kita sistemnya lebih kepada kedisiplinan yang dinilai dan juga kepada karakter di Indonesia. Nah inilah yang kenapa Indonesia itu unggulnya di sini. Namun kurangnya terkadang murid itu atau mahasiswa itu menjadi nggak semangat juga untuk ujiannya. Ya kita kan ujian cuma sekedar ujian gitu. Karena mereka merasa udah hadir udah aman gitu. Inilah kenapa kurangnya kita melihat di Indonesia. Adapun jika di luar negeri itu memang secara kedisiplinan tidak diatur, secara kehadiran tidak diatur, secara manage waktu untuk mahasiswa itu memang tidak diatur. Ini kekurangannya. Namun kelebihannya penguasaan materi memang lebih hebat orang yang belajar di luar negeri. Penguasaan materinya, penguasaan ilmunya memang lebih daripada kita yang belajar di dalam negeri. Nah inilah kenapa banyak teman-teman luar negeri itu yang memang mereka tuh ilmunya kita akui gitu. Nah dan ini juga lah kenapa terkadang orang-orang yang di luar Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Makanya kita berharap mudah-mudahan dalam pencapaian mahasiswa terkhususnya ada nantinya teman-teman kita yang juga bukan hanya sekedar untuk hadir gitu, tapi juga penguasaan materi yang harus kita tingkatkan gitu, pengetahuannya. Nah begitu. Dari yang tadi tuh mungkin ini lebih spesifik ke Fikrinya ya. Mungkin ada nggak kiat-kiat atau persiapan bagi yang mau ke sana gitu? Sebelum ke sana mungkin pas di SMA, apalagi buat adik-adik yang SMA kan. Ada nggak kiat-kiat ke sana gitu? Mungkin bisa. Jadi alhamdulillah berdasarkannya pengalaman Fikri pribadi yang untuk ke Al-Azhar gitu. Sebab kan gini, kalau untuk Timur Tengah berarti di Arab Saudi itu kita tanpa tes gitu. Maksudnya itu kita masuk universitas itu langsung yang mentesnya pihak universitas sana. Itu pada di Arab Saudi seperti di Madinah, di Makkah, di Riyadh gitu. Ataupun kayak di Turki juga. Namun jika kita di Azhar itu kita tidak langsung pihak Universitas Al-Azhar itu yang menyeleksi kita. Yang menyeleksi kita itu adalah dari Kemenak. Jadi kita yang di Azhar melalui penyeleksian oleh Kemenak, oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, di sini kita diseleksi. Itu seleksinya kita se-Indonesia. Siapapun mau ikut boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi yang harus dipenuhinya. Nah, di antara yang mesti yang dites tersebut, nah jika kita di Indonesia di Kemenak ini, kita memang tesnya itu agak panjang gitu. Pertama ada namanya tes akademiknya, kemudian ada juga nanti tes lisannya gitu. Nah untuk akademik atau tes tulis itu yang diperlukan adalah memang bahasa Arab, memang kemampuan bahasa Arab kita, terutama dalam penguasaan nahunya, penguasaan sorofnya, dan juga balaghahnya juga ditanyakan. Nah adapun nanti
ketika untuk tes lisannya, nanti baru juga ada yang namanya tahfiz. Nah, kita nanti diuji tahfiz itu minimal 2 juz. Memang yang diuji memang 2 juz. Itu tuh 2 juz itu adalah juz 1, juz 2. Adapun nanti selain dari tahfiz, ada juga kita wawancara gitu, wawancara kebangsaan, lalu baca kitab. Nah, jadi tiga ujian untuk ujian lisan ini. Nah, alhamdulillah inilah yang mesti kita persiapkan gitu. Kita harus, memang yang perlu diperkuat adalah tahfiz kita dan juga bahasa Arab kita, terutama nahwu sorofnya. Itu paling penting. Nah, adapun kiatnya memang kita harus melek informasi. Terkadang gini, kita mau ikut kan, kita semangat mau luar negeri nih, kita mau ikut kuliah di sana. Namun kita nggak cari informasi, kita hanya ya sekedar belajar aja nggak cukup. Kita harus melek informasi juga. Kita harus memiliki juga itu yang namanya spirit kita. Jangan hanya sekedar omongan, harus kita realisasikan gitu. Terkadang dia mau nih, tapi waktu di hari nggak jadi deh karena persyaratannya gini, atau mungkin jadi karena dia nggak bisa gitu. Nah, jadi itu saja mungkin di antara hal-hal yang mesti kita perkuat untuk bisa ke sana. Demikian Syah. Fikri sekarang ada persiapan bahasa juga nggak ke sana? Persiapan bahasa? Untuk persiapan bahasa memang gini Kak. Sekarang ini Azhar memang udah menerbitkan peraturan kalau tahun 2019 ke bawah itu memang belum ada namanya persiapan bahasa ini. Maksudnya itu Azhar belum mewajibkan mahasiswa asing untuk belajar bahasa Arab, belum diwajibkan. Jadi mereka kalau langsung diterima langsung masuk kuliah gitu. Kalau sekarang enggak, sejak tahun 2019 itu sekarang memang telah dimulai namanya kelas bahasa. Jadi keputusannya itu harus seluruh orang asing, namanya wafidin. Jadi kita orang-orang asing ini dipanggil wafidin. Jadi wafidin ini wajib harus ikut kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini itu tergantung di mana kita milihnya. Jika kita di Indonesia itu ada 2 pilihan gitu. Bisa satu ikut yang di Jakarta ataupun yang langsung di Kairo. Jika kita ikut yang di Jakarta, itu kira-kira 6 bulan insya Allah selesai. Atau 5 bulan. Maka di sekitar 5 bulan kita selesai. Hingga kita tahun itu juga bisa langsung masuk kuliah. Jadi contoh kita diterima tahun 2021 nih. Bulan Maret yang diterima. Langsung ikut yang di Jakarta, langsung ikut kelas bahasanya. Nah, kira-kira bulan Oktober atau November selesai kelas bahasanya, langsung dia bisa masuk kuliah tahun itu juga. Tapi kalau yang di Kairo, di kelas bahasanya itu 1 tahun lamanya kelas bahasa. Jadi, ya kelas bahasanya itu mulai Januari. Jadi kita kalau sendiri diterima Maret 2021, Januari itu kita baru mulai kelas bahasa. Dan masuk kuliahnya pun, kita di tahun depannya lagi baru bisa masuk kuliah. Jadi waktu kalau mau di Kairo kelas bahasanya memang lebih lama. Nah, itu persiapan bahasanya. Dan itu persiapan bahasa memang pengajarnya langsung dari orang Mesir. Jadi syekh-syekh di sana tuh, dokter-dokter itu yang langsung ngajarin kita tentang bahasa Arab. Jadi kelas bahasa memang kita yang mempelajari itu bukan bahasa kampung di sana, bukan bahasa amiyah Mesir, tapi bahasa fushah, bahasa resmi. Kita belajar nahwu lagi, kita belajar sorof lagi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang Fikri udah selesai kelas bahasanya. Dan sekarang juga udah masuk kelas, udah masuk kuliah gitu. Jadi kuliah secara online baru sekarang gitu. Berarti untuk persiapan kelas bahasa kemarin tuh Fikri masih virtual gitu, nggak ke Jakarta? Enggak. Jadi karena keadaan COVID sekarang ini, makanya yang di Jakarta, biasanya emang ke Jakarta itu ya. Sebelum COVID, kita memang kelas bahasanya langsung di Jakarta. Offline, tatap muka. Tapi karena keadaan, akhirnya kelas bahasa ini diadakan secara online. Nah, jadi kita lewat Zoom di rumah aja gitu selama beberapa bulan ini. Ya, belajar aja belajarnya kita dari jam 10 sampai jam 5 sore setiap hari. Kecuali hari Jumat. Memang karena di sana tuh liburnya hari Jumat gitu. Oh, berarti hari Minggu ini nggak libur? Ya, hari Ahadnya enggak. Jadi Sabtu, Ahad itu hari kerja gitu. Sampai Kamis kan. Nah, hari liburnya Jumat. Emang di negara-negara Arab hari libur mereka tuh Jumat. Karena sholat Jumat mungkin, nak. Iya, karena sholat Jumatnya maka itu.
Fikri udah ngambil kalau di sana tuh udah langsung ngambil jurusan atau gimana? Ya, kalau di sana tuh kita langsung ambil jurusan. Tapi tergantung fakultasnya gitu. Contohnya gini, jika kita di syariah ya kan, tentu ambil syariah. Maka di syariah itu kita emang nanti langsung ambil langsung ambil syariah Islamiyahnya contohnya. Syariah kan tuh ada banyak syariah Islamiyah, ada syariah wal qanun, langsung syariah Islamiyahnya contohnya. Nah, kalau di Usuluddin beda. Soalnya kan ketimi di Usuluddin gitu. Nah, kalau di Usuluddin kita masuk fakultas, masuk kuliah gitu. Itu kita dari tahun 1, tahun 2, tingkat 1, tingkat 2, semester 1 sampai semester 4, itu kita anyato umum. Jadi kita Usuluddin semua. Belum ngambil jurusan sah. Jadi sekarang Fikri belum ngambil jurusan untuk tafsir kah, hadis kah, belum. Masih Usuluddin aja namanya gitu. Nah, pas tahun 3 nanti baru pada di Usuluddin kita milih apakah mau milih tafsir kah atau mau milih hadis kah. Nah, begitu kalau yang Fikri rasakan kah, yang Fikri ambil di Usuluddin ini gitu. Kalau Fikri rencananya mau ngambil apa? Nah, jadi itu makanya di Usuluddin itu kita milihnya di tahun 3 agar kita lihat di mana sih kemampuan kita bagusnya tuh. Apakah kita bagusnya di penguasaan hadis atau di Al-Quran gitu, ataukah di dakwah, atau di tafsir. Nah, jadi dilihat nanti itu di mana kompetensi kita lebihnya. Nanti itu kita langsung milih. Kalau kita rasanya di hadis kuat, ya di hadis gitu. Sekarang Fikri masih ragu gitu, masih belum paham, belum nampak betul nih kira-kira di mana nih yang bagusnya. Soalnya kita rasa semua mau gitu kan, tapi karena belum jelas kemampuan lebih kita di mana, jadi belum bisa nentuin gitu. Dari MAN 2 kan angkatan kita yang lulus tuh kan 2 orang, Fikri 1, Ilham Lahia 1. Kalau Ilham Lahia dia ngambil jurusan yang sama-sama Fikri juga? Enggak. Kalau Ilham dia ngambil jurusan syariah ya. Dia ngambil jurusan syariah Islamiyah. Dia ngambil. Kalau dulu kan Ustadz Haris kan pernah bilang kan kalau jurusan syariah tuh lebih lama ya dibandingkan yang jurusan lainnya. Syariah tuh 5 tahun ya kalau nggak salah. Nah, jadi gini, syariah itu kan ada namanya syariah Islamiyah, ada juga namanya syariah wal qanun. Nah, syariah wal qanun ini, dia selain belajar fikih Islam, dia juga belajar ilmu hukum Mesir. Jadi belajar hukum Mesir itu yang qanun. Tapi kalau syariah Islamiyah, itu belajar fikih, belajar syariah Islam gitu. Tetapi yang 5 tahun itu, yang di syariah wal qanun itu yang dia belajar hukum Islam sekaligus belajar hukum Mesir. Jadi dia di tengah cara bisa di sana gitu. Nah, itu tuh yang 5 tahun. Adapun kalau yang syariah Islamiyah 4 tahun, selebihnya 4 tahun. Emang syariah wal qanun itu paling lama. Karena mempelajari pemerintahan Mesir juga ya. Pelajari ilmu hukum sana gitu. Mungkin wawancara kita sampai di situ. Karena waktu juga mungkin Fikri mau kuliah juga. Terima kasih atas waktunya yang berharga. Salah dan jangannya mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Fikri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada junior atau teman-teman kita. Insya Allah nanti juga diupload di YouTube. Terima kasih sebelumnya kepada Aisyah udah ngasih kesempatan nih, udah buat bicara, buat kayak podcast lah gitu kita ya. Itu kayak saling kasih informasi gitu. Juga pesanannya sih saya Fikri cuman gini aja sih, ada yang mau ya tetap semangat aja belajar ya, terutama teman-teman kayak Aisyah gitu kan, teman-teman semua tetap semangat belajarnya, tetap fokus gitu, jangan sampai nanti di pertengahan jalan kita mundur atau di pertengahan jalan kita balik ke belakang gitu. Insyaallah kita sukses semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah mudahkan jalan kita, Allah lancarkan semua impian kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja. Mungkin Fikri mau kuliah lagi karena hari Minggu bukan hari liburnya di sana kan. Tapi kalau Fikri hari ini alhamdulillah nggak ada kuliah. Tadi situ kuliah itu 2 hari. Jadi sih kuliahnya di sini hari cuma. Cuma 2 hari. Iya, hari Rabu Kamis.
tergantung jadwal. Jadi emang Di sana tugasnya juga banyak santai. nggak? Di sana tugasnya juga banyak nggak? Kayak kita di Nah, ya, sini. ini yang tinggal bisa mau bilang itu. Jika di Indonesia kan kita ada tugas ini. Iya. Itu kita di kuliah, di perguruan tinggi kita dikasih tugas buat makalah gitu. Di Azhar kita nggak ada dikasih tugas satu pun. Oh, berarti emang dari syekhnya doang gitu yang nerangin. Ya, kita tuh mendengarkan penjelasan beliau, mempelajari modulnya gitu. Ya, cuman tok itu tanpa ada tugas sedikit pun, tidak ada. Berarti Keren. cukup memahami, paham, dan ketika ujian harus nilai tinggi kayak gitu ya, Fikri? Ya, gitu. Itu salah satu bedanya juga tadi yang lupa disebutkan itu. Nah, dan juga kalau di sana tuh S1-nya nih, memang nggak ada skripsi. Oh, Kita berarti di Indonesia berarti kan yang nanti itu pas wisuda nggak kalau udah selesai langsung wisuda gitu, nggak ada skripsi, nggak ada iya. bikin skripsi. Jadi di luar negeri itu memang terutama di Mesir itu memang hanya berdasarkan waktu selesainya itu untuk akhirnya itu ujian akhir. Selesai ujian akhir, keluar hasilnya udah lulus gitu. Oh. Langsung wisuda tanpa ada skripsi. Kita di Indonesia kan pakai skripsi. Iya. Itu contoh bedanya. Kalau di Indo kan juga ada kayak magang, terus apa KKN, PL. Kalau di sana juga ada nggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang Jadi emang ujian gitu. tugas nggak ada. Emang untuk kuliah gitu. Kuliah Untuk ujian. gitu aja. Ya. Jadi emang waktunya lentur gitu. Nah, tapi pas ujian nggak lentur kan? Waduh, ujiannya emang terbilang berat. Ngapal buku-buku tebal gini. Banyak yang dihafal. Kalau mungkin bagi sebagian udah tahu ya, bagi sebagian mungkin enggak. Kalau tamat sana tuh gelarnya apa gitu? Beda-beda nggak masing-masing fakultas gelarnya? Kalau kita di Indo kan kayak SH, SPD. Kalau di sana tuh apa sama LC semua atau gimana? Kalau untuk ilmu-ilmu keagamaan kayak syariah, usuluddin, bahasa Arab, dakwah gitu. Intinya yang agama itu semuanya sama. Oh, sama. Itu LC. Tapi kalau yang umum udah kayak kedokteran, itu beda lagi. Itu biasanya ada juga yang BA, yang BA gitu, yang Bachelor of Arts itu yang untuk umum kayak kedokteran, psikologi. Nah itu kalau yang untuk agama emang desain semua, LC semua. LC semua berarti. Nah, gitu. Ya sama semuanya. Ya, mungkin hanya itu diskusi kita hari ini. Semoga dari diskusi kali ini dapat memberikan banyak ilmu juga ya untuk Aisyah pribadi, untuk yang mendengarkan juga. Terima kasih waktunya Fikri sekali lagi. Kalau Terima kasih ada juga, Syah. ya, karena kita seorang pemula ya, belum pro, jadi masih gugup-gugup. Iya. Nah, mungkin akhiri aja. Terima kasih kepada Fikri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.